Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tarawih dan tadarus. Kebetulan beberapa hari lagi, kurang lebih 20 harian lah, kita akan sampai pada bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, marhaban bi hudurikum, marhaban ya Ramadan. Baik anak-anak, kita mulai pelajarannya. Yang pertama, kita akan mengupas tentang pengertian dan keutamaan sholat tarawih. Pengertian sholat tarawih. Tarawih berasal dari kata tarwihatun yang berarti istirahat. Tarwihatun bentuk mufrad atau bentuk tunggal dari kata tarawih. Tarawih berarti istirahat. Kalau tarwihatun istirahat sebentar. Kenapa dinamakan demikian? Kenapa dinamakan istirahat? Kenapa dinamakan tarawih yang berarti istirahat itu? Rupanya dinamakan demikian karena para sahabat di zaman dahulu, zaman Nabi, para sahabat Nabi dalam melakukan tarawih, mereka beristirahat setiap 4 rakaat. Setiap 4 rakaat mereka istirahat, sholat lagi 4 rakaat lagi, istirahat lagi, sholat lagi 4 rakaat lagi, istirahat lagi, dan seterusnya. Itulah kenapa alasan tarawih dinamakan tarawih berarti istirahat. Tetapi istirahatnya para sahabat pada saat itu digunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi sholat 2 rakaat, salam, sholat lagi 2 rakaat, salam lagi. Setelah itu baru digunakan baca Al-Quran. Sholat lagi 2 rakaat dan begitu seterusnya. Istirahat lagi dan begitu seterusnya. Kemudian keutamaan tarawih. Apa alasan kita? Apa alasan yang menyebabkan kita harus sholat tarawih? Rupanya sholat tarawih mempunyai keutamaan yang sangat besar sekali. Dalam sebuah hadis disebutkan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama, barang siapa, man qama Ramadan, barang siapa mengerjakan sholat sunnah pada malam hari di bulan Ramadan, imanan, karena dilandasi oleh rasa iman, wahtisaban, dan ingin mendapat pahala, gufiro, maka dimaafkan lahu bagi orang tersebut ma taqaddama min dhanbihi, dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan tarawih. Makanya sayang sekali, ayo kita song-song bersama-sama. Nanti kalau sudah Ramadan, kita giatkan tarawih. Kita song-song, kita sambut Ramadan dengan penuh cinta, dengan semangat, supaya kita mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Di antaranya keutamaan tarawih adalah dihapuskan dosanya yang telah lalu. Makanya kalau dalam 1 bulan kita tarawih tidak bolong, nanti kita puasa tidak bolong, kita zakat, kita tadarus tidak pernah bolong, baca Al-Quran terus-menerus pada saat berpuasa, pada saat bulan Ramadan. Maka ketika kita sampai pada Idul Fitri itu artinya adalah idun dan fitri. Idun berarti kembali, fitri berarti suci. Setelah kita melewati Ramadan selama 1 bulan, kita akan kembali suci. Kenapa? Karena pada saat Ramadan dosa kita akan dihapuskan, dosa kita akan hilang, lenyap. Sampai-sampai pada sebuah hadis disebutkan kayaumin waladatu. Pada saat Idul Fitri, pada saat Lebaran, selesai Ramadan, kayaumin waladatu. Manusia itu seperti
hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya, bayi seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa sama sekali. Sayang sekali anak-anak, kesempatan Ramadan yang penuh berkah nanti kalau kita sia-siakan, tidak kita gunakan. Sayang sekali kalau keutamaan tarawih tidak kita ambil, tidak kita sambut, tidak kita ambil. Jangan sampai tarawih kita nanti bolong-bolong. Kemudian yang kedua adalah menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tarawih berarti ketaatan kita bertambah kepada Allah. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga dari sholat tarawih adalah ditulis sebagai orang yang sholat 1 malam penuh. Bayangkan, kalian pernah, coba saya tanyakan, apakah kita pernah sholat selama 1 malam penuh? Pernah? Tidak pernah kan? Nah, kalau pengen punya pahala seperti sholat pada 1 malam penuh, itu lakukan sholat tarawih. Padahal sholat tarawih cuma setengah jam. Sholat tarawih cuma 15 menit sampai 30 menit saja. Tapi keutamaannya, kita bagaikan orang yang sholat 1 malam penuh. Maka sayang sekali kalau tarawih kita banyak bolongnya. Semangat terus anak-anak. Ramadan itu semakin ke belakang pahalanya semakin besar, malesnya juga semakin besar. Kalau hari-hari pertama, coba kita lihat nanti, coba kita amati di lingkungan kita, di musola kita, di masjid tempat kita sholat. Kalau pas lagi malam pertama, malam kedua, malam ketiga, itu softnya nggak muat sampai ke belakang. Tetapi malam keempat, 5, 6, 7 sampai malam ke-30 itu semakin surut jamaahnya, semakin surut. Sayang sekali, padahal pahalanya semakin besar. Semakin Ramadan itu semakin tanggal tua, itu pahalanya semakin besar, fadilahnya semakin besar. Kemudian waktu dan tata cara tarawih. Kapan tarawih itu dilaksanakan? Tarawih dilaksanakan pada malam hari bulan Ramadan. Karena tarawih ini adalah ibadah sholat sunnah yang hanya ada di dalam bulan Ramadan. Kemudian setelah sholat isya dan sebelum sholat witir sampai akhir malam. Jadi waktunya tarawih itu setelah sholat isya. Kalau kita sholat tarawih dulu baru sholat isya, maka tarawih kita tidak sah. Maka bukan sholat tarawih namanya, sholat sunnah mutlak namanya. Jadi kita sholat isya dulu, setelah sholat isya baru sholat tarawih. Sholat isya disusul dengan sholat tarawih, baru ditutup dengan sholat witir. Ketentuannya seperti itu, cara melaksanakan sholat tarawih waktunya. Kemudian mengenai tata caranya, tata cara sholat tarawih bisa dilakukan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Kalau biasanya kita sholat tarawih dengan sholat berjamaah, berhubung kondisi tidak memungkinkan dengan adanya wabah virus corona yang sudah menjadi pandemik di mana-mana. Walaupun kita sedih dengan keadaan yang seperti ini, tapi kita masih bisa tetap melaksanakan sholat tarawih di rumah. Karena sholat tarawih itu bisa dilakukan secara berjamaah dan bisa dilakukan secara sendiri-sendiri di rumah. Bebas, kita mau memilih berjamaah atau kita mau memilih sendiri-sendiri di rumah. Itu terserah pada kita yang mau melaksanakan. Kemudian selanjutnya, setiap 2 rakaat melakukan salam. Jadi sholat tarawih niatnya usolli sunat tarawih, karena ini sholat sunnah maka niatnya harus sunnah. Usolli sunat tarawih rakaataini mustaqbilan berarti adaan makmuman lillahi ta'ala, boleh lengkap seperti itu, atau usolli sunat tarawih rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau kalian jadi makmum, usolli sunat tarawih rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Pas waktu takbiratul ihram ini, waktu kalian melaksanakan takbiratul ihram ini, hati kalian harus berniat. Jadi niat itu letaknya harus di dalam hati. Allah, pas waktu Allah itu di hatinya berniat, usolli sunat tarawih rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan sholat tarawih karena Allah Ta'ala. Allah akbar. Setelah itu rubat
baca Al-Fatihah, rukuk seperti biasa, iktidal, sujud dan lain sebagainya seperti sholat biasa anak-anak sholat tarawih itu. Cuma niatnya yang berbeda. Dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam. Setelah itu sholat lagi. Dapat 2 rakaat, salam lagi. Begitu juga seterusnya. Itu tata cara melaksanakan sholat tarawih. Kemudian mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Jumlah rakaat sholat tarawih itu bisa 8 rakaat, bisa dilakukan 20 rakaat, bisa dilakukan 36 rakaat. Kita bebas mau melakukan yang mana saja, itu ada dalilnya. Tetapi di masyarakat kita, karena kita hidup di lingkungan masyarakat yang berhaluan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, maka kebanyakan kita sholat 20 rakaat. Kalau saudara-saudara kita yang lain seperti saudara-saudara yang Muhammadiyah dan lain sebagainya, itu 8 rakaat. Sholat tarawihnya 8 rakaat, berarti 4 kali salam. Kemudian ditambah sholat witir 3 rakaat, berarti 11 rakaat. Kalau yang 20 rakaat ditambah 3 rakaat, berarti ada 23 rakaat. Kalau yang 36 sholat tarawihnya ditambah 3 rakaat, berarti jumlahnya mencapai berapa? Jumlahnya mencapai 39. Nah ini anak-anak yang harus kita pahami. Boleh kita 8 rakaat, boleh 20 rakaat, boleh 36 rakaat, silahkan, monggo, tafadhol, terserah. Bapak sampaikan seperti ini supaya kalian tidak berpikiran sempit. Kalau ada tetangganya, ada temannya yang sholat tarawihnya berbeda dengan kalian, jumlah rakaatnya, itu kalian bisa menerima, karena itu ada dalilnya, ada hadisnya, anak-anak. Tetapi cara melaksanakannya, kalau sholat tarawih yang 8 itu berarti surat yang dibaca itu panjang-panjang. Kemudian karena terlalu panjang, capek, gak kuat, baca yang pendek-pendek, berarti 20 rakaat. Kalau yang 36 lebih pendek lagi suratnya, bahkan cuma 1 ayat, seperti itu. Jadi cuma beda caranya saja. Tujuannya sama, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Boleh 8 rakaat, boleh 20 rakaat, boleh 36 rakaat. Tetapi yang sering kita lakukan 20 rakaat.